Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali kita akan belajar firman Tuhan di penghujung bulan Juli ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan di awal Agustus. Apakah masih dengan ketakutan, masih tidak boleh banyak keluar, tetapi yang jelas kita memang hidup dalam new normal. Normal kok pakai new ya, itulah yang menjadi bagian dari hidup kita sekarang. Walaupun demikian, kita akan tetap berhikmat di dalam Tuhan. Bagaimana menjalankan kehidupan hari ini dan hari esok dengan anugerah pertolongan Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini, sama-sama kita baca dari kitab Amsal. Amsal pasal yang pertama, ayat 1-7, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 33. Ayat 1-7, Amsalnya pasal pertama. Lalu dilanjutkan 20 sampai dengan 33. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, seringkali hikmat kami hilang. Kami anggap hikmat firman Tuhan itu kebodohan. Kami lebih suka mendengarkan suara orang-orang di sekitar kami yang mengajak kepada kami untuk meninggalkan hikmat firman Tuhan. Ampunilah kami. Sebab ketika kami tidak mendengarkan hikmat firman-Mu, sesungguhnya kami sedang menjatuhkan diri kami ke dalam jurang. Jangan biarkan kami terjatuh. Peganglah kami, kuasai kami dengan Roh Kudus, supaya hidup kami senantiasa boleh kami nikmati di dalam pertolongan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai,
dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hikmat Tuhan itu tidak luput artinya kita rajin membaca firman, mendengarkan suaranya, dan kemudian melakukan dalam kehidupan hari lepas sehari. Tetapi sekarang memang banyak orang yang kurang mendengarkan suara Tuhan. Lebih suka mendengarkan suara saudara, teman, kenalan, dan sebagainya. Nah, belum lama ini ada seorang bapak yang dengan lesu datang ke tempat saya, lalu dia menangis sesenggukan. Saya tanya kenapa, lalu dia bilang saya nggak berani pulang, ini abis dah mesti saya dimarahin sama istri. Lah salahmu apa? Kemarin itu kami sudah rame ketika saya ungkapkan saya itu mau ikut entah apa namanya, tetapi mungkin itu ke arah permainan uang, money game, ya, money game. Bagaimana orang-orang bisa menggandakan uang yang sedikit jadi banyak. Modalnya kecil, Bu, tetapi nanti hasilnya banyak. Saya udah nggak bisa mikir lagi karena kerjaan ini sudah seret. Lah saya mau ikut. Tapi istri saya bilang nggak usah ikut-ikut begitu. Wah, temanmu itu nanti jebloskan kamu. Tapi saya pikir enggak lah, teman saya sudah bisa kok, udah dapat untung gitu ya. Jadi saya juga kepengen ikut. Maka diam-diam saya kemudian menanamkan uang di sana. Ya. 2 hari kemarin saya tanamkan sejumlah uang. Tadi saya ditelepon, teman saya kabur. Loh. Ya. Makanya saya nggak berani pulang, saya nangis, saya bingung. Pasti istri saya ngamuk. Jadi hikmat yang disampaikan oleh Tuhan melalui istrinya tidak didengarkan. Dia mendengarkan kata hatinya, kepingin dapat uang dengan cara gampang, cara mudah. Nah, saya tanya, temanmu itu usahanya apa? Saya juga nggak tahu, Bu. Saya cuma tahu dia teman baik saya, masa tega, ternyata tega tenan. Nah, ini dunia. Ya, dunia. Oleh karena itu mari sekarang kita belajar dari kitab Amsal. Ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh itu bukan orang yang tidak bisa ngitung, bukan orang yang tidak bisa baca, bukan orang yang tidak bisa belajar, tetapi dia tidak mau belajar dari hikmat firman Tuhan. Dia bisa ngitung, dia bisa baca, tetapi semua itu menjadi sia-sia ketika dia tidak menggunakannya bersama dengan pertolongan Tuhan. Itu satu contoh yang baru saja dialami ketika seseorang tidak bersandar pada hikmat firman Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Dan sekarang ada banyak orang seperti itu. Praktek hidup, ya pokoknya uang susah, ketika ada tawaran uang gampang, udah langsung, enggak mikir panjang, enggak ini dan itu, ikut saja langsung. Lain ceritanya ketika seorang pemuda kerja keras.
Dia berasal dari keluarga biasa, tetapi karena dia pandai kerja, usaha yang ulet, akhirnya pada usia muda dia menjadi pengusaha yang sukses. Banyak gadis jatuh cinta, akhirnya dia menikah. Ternyata istrinya ini seorang yang hidupnya bermewah-mewah. Nah, pemuda itu mengatakan, saya memilih dia, pada awalnya saya kira dia juga dari keluarga biasa seperti saya. Dan memang orang tua istrinya itu bukan dari keluarga kaya raya, keluarga biasa. Tetapi rupanya istrinya ini punya cita-cita. Kalau nikah besok harus dapat suami kaya karena dia pengen hidup mewah. Dan kebetulan dia punya suami kaya. Lalu dia hidup mewah. Suaminya menasehati untuk hidup biasa saja, tidak usah boros, itu tidak pernah didengar. Mereka punya kebiasaan juga memang di tengah kesibukan suami bekerja diterapkan setelah anak-anak mereka lahir, yaitu suami akan pulang untuk makan malam bersama. Nah, suami ini melihat setiap kali makan malam atau setiap hari makan malam, istrinya tuh kalau ngambil nasi mesti banyak. Ya pikirnya suami ya nggak apa-apa, makan silakan. Tapi nanti nggak dimakan. Paling 2-3 sendok. Lalu suaminya berkata, kalau kamu mau diet, silakan ambillah nasi itu sedikit, jangan dibuang. Lalu istri mengatakan, alah kamu kok medit banget sih, cuma nasi segini aja kok dihitung. Tadi aku lihat ini ikannya, lauknya ini kelihatan menarik sekali, jadi aku pengen makan. Tapi setelah diicipi nggak selera. Ya udah, buang aja nasinya. Masa setiap hari kok nggak selera? Aneh toh. Tapi itulah yang terjadi. Akhirnya si suami sudah bosan menasehati istri, diam-diam dia berkata kepada pembantunya, nasi yang dibuang oleh istri itu jangan dibuang ke sampah. Kalau itu ada sambal-sambal itu cucilah. Lah, buat apa Pak? Pembantu itu bilang, masa Bapak mau nyimpen begini? Bawa saya simpen aja. Ya, nanti saya keringkan, saya bawa ke kampung. Bapak itu mengatakan, tidak. Keluargamu tidak boleh makan nasi bekas seperti ini. Kalau kamu kurang beras, saya kasih beras. Tapi jangan makan nasi seperti ini. Ini untuk apa? Lalu Bapak itu bilang, besok kamu ke pasar, beli ayam, beli ikan. Terus saya sudah bikin kandang ayam, sudah bikin kolam. Nasi-nasi ini beri makan kepada ikan dan ayam. Nah, lama-lama istrinya tahu. Lalu dia makin menjadi, lah kan kamu juga punya tempat pembuangan. Gak apa-apa, kasih ayam, kasih ikan. Suaminya hanya bisa geleng kepala. Akhirnya ayam itu beranak. Ikannya juga jadi besar. Rumah mereka jadi bau, istrinya rame. Suaminya mengatakan, ya sudah, saya pindah. Kandang ayam dipindah, kolam ikan dipindah. Istri tidak tahu dipindah kemana. Sampai satu hari, di tengah ekonomi susah, usaha suaminya itu juga ikut susah. Bahkan boleh dikatakan hampir tutup. Hutangnya numpuk dan sebagainya. Apa yang terjadi? Istri ini bukan sadar tetapi mengatakan saya mau pisah. Saya nggak bisa hidup miskin, melarat nggak mau. Suami sudah menasihati tetap tidak mau. Ya sudah, istri itu akhirnya pergi dari rumah. Lalu anak-anak tanya, apakah kita juga harus pergi? Rumah ini cukup besar dan mewah, membutuhkan dana cukup besar. Dan suami atau papa mengatakan, enggak usah pergi. Aku masih punya usaha lain yang walaupun tidak sebesar pabrik yang harus dijual. Tapi paling tidak kita tetap bisa tinggal di rumah ini dengan hidup sederhana. Dia membawa 2 anaknya itu ke sebuah lahan besar, di sana ada kolam ikan yang banyak dan juga ada kandang ayam. Mereka bingung, ini kenapa bapaknya punya begini? Ini awalnya dari nasi sisa. Tapi makin berkembang dan berkembang. Memang ikan-ikan itu tidak lagi cukup dengan nasi sisa, tapi nasi sisa tetap diberikan kepada ayam dan ikan. Orang yang berhikmat melihat nasi sisa, ngajak istri ngomong malah tengkar, ya sudah nggak usah tengkar. Bagaimana dia berpikir bahwa nasi ini berguna? Dan ternyata berguna sungguh. Ketika ekonomi susah, maka suami itu mengatakan, aku punya tabungan. Tidak dalam rupa uang, tetapi dalam rupa ya kolam ikan dan juga kandang ayam.
Ayam ini bisa dijual, bisa telurnya dijual, ikan ini jelas bisa untuk dipanen. Karena di sana ternyata ada 3 kolam dan cukup besar kandang ayam. Rupanya bapak ini memang punya lahan yang cukup besar yang tidak pernah diberitahu kepada istri dan anak. Mengapa demikian? Karena papahnya mengatakan kalau mamahmu tahu, wah dia pasti lebih boros lagi hidupnya. Mamahmu tidak bisa dibilangi dengan hikmat apapun selain nuruti karepnya sendiri. Beberapa bulan berjalan, istri yang lari itu bingung, kok suami dan anak masih tinggal di rumah mewah. Diam-diam dia cari tahu. Akhirnya dia tahu bahwa mereka masih tetap hidup dengan, walaupun sederhana tapi tetap di rumah itu. Nah, istri itu kemudian minta kembali. Duh, saudara, hikmatnya di mana lagi seperti ini ya? Suaminya mengatakan, aku bisa menerima kamu dengan syarat. Pergilah kamu, cari tempat sunyi, berdoalah di sana. Sampai kamu mengalami pertobatan. Mau hidup sederhana. Carilah hikmat Tuhan. Kalau kamu sudah menemukan hikmat Tuhan, kembalilah ke sini. Rumah ini terbuka untuk kamu. 3 hari istrinya pergi. Lalu kembali. Dia bilang saya sudah ketemu hikmat Tuhan. Suami gak yakin ini mesti bohong. Ya sudah. Diterima. Tapi dengan syarat tidak ada lagi pemborosan. Ya katakan 1-2 bulan bisa. Akhirnya kembali sifat lamanya. Dan suami mengatakan pergilah kamu cari hikmat Tuhan. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, silakan kamu cari hikmat Tuhan. Cari Tuhan yang sesungguhnya. Supaya kamu mengerti apa yang Tuhan hendak katakan yang harus kamu lakukan. Bahwa hidupmu dengan segala pemborosan aku sudah tidak kuat lagi. Tidak ada uang. Ya, hasil dari kolam dan kandang ayam tidak bisa menuruti keinginanmu yang sangat boros seperti itu. Jadi kalau mau balik sini, ya hiduplah sesuai dengan hikmat Tuhan. Beruntung kita masih bisa hidup dengan kolam ikan dan kandang ayam. Tuhan yang memberikan aku hikmat. Nasi yang kamu buang, aku bisa berikan kepada binatang-binatang ini. Dan ternyata mereka memberi hidup. Oleh karena itu, kalau kamu tidak bisa menemukan Tuhan, jangan kembali ke sini. Ya, artinya si suami itu sedang mendidik istrinya supaya mencari Tuhan di dalam hikmat. Dan ternyata memang tidak mudah untuk menaklukkan kesombongan, sifat foya-foya dari sang istri. Butuh waktu. Ya, ketika kembali pada suami dan anak-anak, istri itu kuyu, kurus. Ya. Lalu dia menangis dan mengatakan, tapi saya sudah ketemu Tuhan dengan sungguh. Ya, saya bisa merasakan bagaimana orang itu lapar ketika nasi saya buang dan saya katakan, alah cuma segitu. Tapi itu sangat berguna untuk orang yang membutuhkan. Saya sudah berbulan-bulan kelaparan. Dan saya tahu bahwa Tuhan mendidik saya untuk hidup dalam hikmat-Nya. Saya tidak akan lagi hidup di dalam pemborosan. Ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, takut akan Tuhan muncul dalam dirinya. Ketika takut akan Tuhan menjadi kekuatan hidupnya, maka dia berhikmat dan bijaksana. Jadilah dia sekarang seorang istri yang mampu bersama dengan suami mengelola kolam ikan, kandang ayam. Yang hasilnya memang tidak bisa dikatakan seperti pabriknya, tetapi bisa dinikmati dengan baik. Terlebih lagi, dia sekarang nggak pernah boros-boros buang nasi. Dia katakan kepada para pembantunya, enggak, saya ikuti apa yang diajarkan oleh suami saya, karena dia takut akan Tuhan. Para pembantu tidak boleh makan nasi sisa. Kalau keluargamu di kampung, di rumah, di sana kurang, bilanglah. Kami akan sediakan beras, walaupun tidak bisa mencukupkan keluargamu. Tapi kami upayakan. Itulah hikmat Tuhan. Ketika seseorang berjumpa dan takut akan Tuhan, hidupnya akan mengalami perubahan. Mari kita merenungkan diri kita sendiri. Seberapa jauh kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Takut akan Tuhan, penuh hikmat di tengah kehidupan hari ini dan hari esok. Kekuatan apa yang menjadi kekuatan hidup kita? Keluhan atau ucapan syukur? Perubahan hidup atau sifat lama masih berkuasa? Takutlah akan Tuhan, hingga hikmat-Nya
akan berkuasa atas saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Terpujilah nama-Mu, karena Engkau mendidik kami dengan hikmat firman Tuhan. Biarlah di dalam kepapaan kami tahu bahwa Engkau sedang mendidik kami. Ketika kami mampu mempunyai harta benda, biarlah kami pergunakan juga seturut kehendak Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kami. Tunjukkan jalan kehidupan kami sekarang dan di masa depan, hingga kami boleh menikmati kehidupan seturut kehendak Tuhan. Rancangan-Mu indah untuk kami sekarang dan di masa depan. Biarlah kami lewati melalui hikmat firman Tuhan. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.